Halo teman-teman, ketemu lagi. Mari kita wujudkan salah satu tujuan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara sama-sama belajar tentang arsitektur di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah metode konstruksi dari sebuah bangunan bernama workshop batu bara. Sebenarnya workshop batu bara ini adalah salah satu proyek saya yang tidak berhasil alias gagal. Jadi waktu itu saya sudah membuat nih gambar 3 dimensinya, gambar skematiknya, cuman belum masuk ke tahap detailing, yaitu membuat gambar DD dan membuat RAB-nya belum. Dan ketika gambar 3 dimensinya itu sudah selesai, saya kasih ke owner, lalu saya minta DP di situ, DP-nya sekian. Lalu ketika saya minta DP, si owner malah menghilang. Lalu daripada gambar yang nganggur ada di laptop saya, nggak diapa-apain kan, mendingan gambarnya saya buat animasi. Saya buat animasi workshop batu bara untuk saya bagikan ke kalian semua, supaya jadi amal jariah gitu ya. Nggak apa-apa kan rugi uang kan cuman rugi di dunia aja, tapi saya bisa dapat yang lain gitu. Yang lain itu apa? Yaitu amal jariah itu, karena saya udah kasih pemahaman saya tentang cara membuat workshop batu bara ke kalian. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan video kali ini, yaitu tentang metode konstruksi dari workshop batu bara. Let's go. Oke, pertama-tama yang perlu kalian tahu, untuk membuat workshop batu bara itu sama aja kayak bangunan-bangunan lainnya. Kita harus memerlukan sebuah fondasi. Yang pertama kita bisa gali dulu untuk menempatkan si fondasi dan slope. Di video kali ini saya sengaja nggak bikin detail banget tentang metode konstruksi dari fondasi footplate dan slope-nya, karena di video sebelumnya kita sudah pernah bahas cara membuat sebuah fondasi footplate dan slope. Itu videonya ada di sini, kalian bisa klik aja sendiri. Ketika kaliannya sudah selesai dibuat, itu kalian bisa langsung pasang si footplate-nya. Ini footplate-nya. Dan di dalam footplate itu sudah tertanam angkur dan base plate di atas kolom pedestal. Kolom pedestal itu yang agak nongol sedikit di atas tanah. Nah, ini dia kolom pedestal, angkur, dan base plate-nya. Base plate-nya yang agak hitam itu. Kalau yang kolom pedestalnya yang abu-abu. Lalu selanjutnya kalian harus buat atau cor slope yang menghubungkan kolom-kolom pedestal. Ketika kolom, footplate dan slope-nya sudah selesai, sudah kering, itu kalian bisa uruk kembali galian yang tadi kalian sudah buat dengan tanah yang kalian gali tadi. Nah, ini dia penampilan dari kolom pedestal ketika sudah diuruk lagi dengan tanah. Nah, ini dia kolom pedestalnya beserta base plate dan angkur. Lalu selanjutnya ketika sudah selesai, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memasang kolom.
kolom IWF dengan profil 300 150 kali 6,5 kali 9. Jangan lupa di bawah kolom itu juga ada base plate yang disambungkan ke si angkur tadi yang kita sudah siapkan. Untuk si bautnya kita pakai ukuran A325, jenisnya baut HTB. HTB itu high tension baut, jadi baut yang khusus untuk konstruksi baja, nggak bisa pakai yang lain, nanti dia bisa bengkok atau patah. Nah, selanjutnya kita pasang dudukan untuk si kanal yang ada di samping bangunan. Dudukannya warna hijau seperti ini, seperti yang ada di video. Itu tiap kolom dipasang dudukan. Lalu setelah dudukannya selesai dilas, itu dilas ya dudukannya ke kolom. Lalu kita pasang kanalnya di dudukan. Kanalnya itu ukuran 150 kali 65 kali 20 kali 2,3. Kanalnya yang warna coklat. Itu fungsinya untuk mengikat si kolom-kolom itu supaya nggak bergeser. Lalu selanjutnya kita pasang stiffener. Stiffener ini jaraknya 80 cm antar stiffener. Stiffener ini fungsinya untuk membuat kolom itu supaya tidak melintir begini ya, set gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi ini misal kolom dia tidak melintir begini, dia jadi tetap steady gitu. Itu stiffener, cara pasangnya dilas. Lalu selanjutnya kita pasang join sambungan dari si kolom ke kuda-kuda atau rafter. Nah, setelah join sambungannya selesai dipasang, itu join sambungannya dipasang dengan cara dilas. Ketika sudah selesai, langsung aja pasang rafternya di atas join sambungan yang tadi. Selanjutnya rafternya kan hanya menempel aja, belum di apa-apain. Lalu itu kita las ke si join sambungannya dengan si kolom tadi. Lalu setelah dilas itu ditambah lagi perkuatannya dengan baut HTB A325. Itu bautnya ada di ini, seperti yang ada di layarnya, ada di paling atas rafter, di tengah-tengah, sama di ujung rafter di dekat tempat meletakkan talang. Bautnya tadi yang warna pink itu. Oh iya, saya lupa kasih tahu kalau untuk pasang rafter tadi kita bisa pakai alat namanya kren mobil. Lalu proses pemasangannya itu disebut dengan erection. Lalu setelah rafter dibuat atau dipasang atau terpasang, kita bisa pasang si stiffener yang ada di rafter. Langkah selanjutnya yaitu kita pasang ikat angin dengan diameter 10 mm. Ikat angin itu yang warna merah, yang silang-silang. Nah, kalau ini tampak atas dari si ikat angin, perlu kalian tahu Pak, kalau kita mau pasang ikat angin itu harus diselang-seling. Jadi ada yang
dipasang dengan ikat angin, lalu selanjutnya kosong, lalu selanjutnya ada ikat angin, lalu selanjutnya kosong, lalu selanjutnya ada ikat angin, lalu selanjutnya kosong, lalu yang terakhir ada ikat angin lagi. Jadi fungsinya biar si rafter itu tidak saling tarik menarik gitu. Kalau dipasang semua dia akan tarik menarik, ujung-ujungnya si konstruksi baja kita itu tidak akan kuat gitu, malah lepas gitu, nanti malah bisa beresiko untuk rubuh. Jadi harus diselang-seling. Nah, ini dia tampilan dari samping dia, posisi dari ikat anginnya seperti itu, diselang-seling. Kalau ini tampilan dari depan, sama aja ikat anginnya diselang-seling. Nah, kalau ini namanya bakal itu beda-beda, nggak harus selalu kayak gitu bentuknya. Kalian bisa searching sendiri di Google kayak mana bakal itu bentuk-bentuknya. Nah, ini juga sambungan si ikat angin tadi yang dilas ke kolom. Setelah dilas itu dibaut dengan HTB tadi, high tension baut. Lalu selanjutnya kita pasang tiang untuk ini kuda-kuda yang atau rafter yang di atasnya. Itu kan ada dua, nanti kita buat kuda-kudanya, yang bawah itu yang lebih besar, yang di atas tuh yang lebih kecil. Nah, ini dia tiangnya, bentuknya seperti ini ketika tiangnya itu sudah dilas dengan join sambungan. Lalu setelah dilas kita pasang bautnya. Nah, bautnya itu yang berwarna ungu kalau di layar kalian. Setelah dipasang tiangnya atau kolomnya, itu kita langsung bisa pasang si rafternya, rafter yang ada di atas rafter bawahnya itu. Selanjutnya jangan lupa pasang baut juga di antara rafter yang kecil dengan si join sambungan yang telah kita buat tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita pasang penahan dari boarding yang warna hijau yang kecil-kecil di atas rafter. Nah, ini dia. Setelah dipasang itu penahan dari boarding, lalu kita pasang si boardingnya. Boardingnya itu berukuran 150 x 65 x 20 x 2,3 mm. Boardingnya yang warna coklat.
Setelah gording terpasang, kita bisa pasang trek stang. Trek stangnya yang warna biru muda. Untuk trek stang itu diameternya berukuran 6 mm. Jadi dia itu dipasang di gording. Gordingnya dibolongin dulu. Lalu ketika sudah berlubang, itu si trek stangnya dibaut. Nah, ini dia tampilan dari tampak samping bangunan yang kita sedang bahas. Lalu ini dia tampilan dari gording yang sudah terpasang. Tampilannya dari samping. Itu ada bautnya, ada penahan gordingnya yang warna hijau, dan ada gordingnya yang warna coklat. Lalu selanjutnya kita pasang kisi-kisi untuk menutupi lubang antara atap yang bawah dan atap yang atas supaya air itu tidak tampias masuk ke dalam. Nah, itu kisi-kisinya yang berwarna hijau. Kenapa kita buat lubang di situ? Karena fungsinya itu supaya si bangunan ini tidak terangkat oleh angin, tidak terhisap oleh angin. Jadi intinya si lubang ini juga berfungsi untuk penguat struktur dari konstruksi baja ini. Lalu selanjutnya kita bisa pasang atap yang bawahnya dulu, lalu atap yang atasnya. Lalu selanjutnya kita bisa pasang bubungan atau wuwungan, karena kan di pucuk atap itu ada celah. Kalau nggak dipasang bubungan, dia air bisa masuk dari situ, bocor nanti kalau nggak dikasih bubungan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pemasangan dari talang air hujan. Yang pertama-tama kita harus pasang ini, dudukan untuk talang airnya yang berwarna hijau tua. Cara pasang dari dudukan talang airnya itu dengan cara dilas di rafter, di ujung rafter. Bahannya dari hollow. Lalu setelah terpasang dudukannya, kita pasang talangnya. Sebenarnya ini lebih kompleks sih talangnya, cuman saya nggak buat satu-satu, saya gabungin aja sekaligus jadi satu. Jadi talangnya itu ada talang seng, lalu ada rangkanya itu yang silang-silang itu. Nah, talang sengnya itu yang ada di sini, posisinya di paling atas. Selanjutnya kita bisa pasang pipa pembuangan air berdiameter 3 in. Di tiap-tiap kolom dipasang pipa. Jangan lupa pipanya itu harus diikat ke kolom. Kalau di video ini kan nggak diikat ya. Nggak mungkin pipanya bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri dia copot nanti pas airnya banyak. Jadi harus diikat ke kolom. Selanjutnya kita bisa langsung aja cor lantainya dengan beton cor. Setelah lantai betonnya sudah kering, kita bisa finish dengan epoksi, atau nggak perlu di finish dengan epoksi juga bisa sih, kita screed aja itu betonnya supaya halus. Ya udah gitu aja gitu.
Jadi itu dia proses metode konstruksi dari pembuatan workshop batu bara, mulai dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa paham apa yang saya jelaskan di video ini, dan semoga videonya bisa membantu untuk kalian yang melihat video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.